فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Pertemuan yang lalu kita telah masuk pada pembahasan terakhir dalam kitab ini, yaitu terkait makna tauhid. Apa pengertian tauhid? Indaka Jabir. Nah, tauhid yang telah disebutkan oleh muallif dalam pembahasan yang lalu, maknanya secara bahasa dari tughyan, yaitu melampaui batas. Ini makna bahasa. Tauhid diambil dari kata at-tughyan, yaitu melampaui batas. Adapun maknanya secara syar'i yang disebutkan dalam syarah, kullu ma tajawaza bihi al-'abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta', yaitu segala sesuatu yang hamba melampaui batas padanya, baik itu berupa sesuatu yang diibadahi atau diikuti atau ditaati. Dan ini pengertian yang paling mencakup tentang tauhid yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah. Apa tadi? Ali? Nah, itu diingat-ingat. Baik, jadi tauhid dari kata tughyan, melampaui batas. Kemudian maknanya segala sesuatu yang hamba melampaui batas padanya, baik itu berupa sesuatu yang diibadahi atau ditaati atau diikuti atau ditaati, ya. Ma'bud yang diibadahi, matbu' yang diikuti, muta' yang ditaati. Baik. Dan kemarin dijelaskan bahwasanya tauhid, semua tauhid yang ada di jagat raya ini, akhwan, tidak keluar dari tiga jenis ini. Apakah itu bentuknya dia sesuatu yang diibadahi, ya, seperti berhala-berhala, para jin, syaitan, atau yang diikuti seperti ulama-ulama yang sesat, diikuti para penyihir, para dukun. Ini matbu'. Yang ketiga, muta', yang ditaati. Ini ditaati karena punya kekuatan, ya, punya kemampuan untuk memaksa. Nah, ditaati seperti apa? Penguasa yang menyeru manusia untuk mentaatinya dalam pengharaman apa yang Allah halalkan, atau sebaliknya menghalalkan apa yang Allah haramkan. Nah, sekarang kita lanjutkan. Wat-tawaghitu katsirah wa ru'usuhum khamsah. Taghut-taghut itu banyak, dan kepala-kepalanya, yaitu dedengkot-dedengkotnya itu ada 5. Jadi ini kepala di atas kebatilan, ketua-ketuanya. Al-awwal asyaitan,
Yang pertama syaitan. Dan ini taghut terbesar, dan bahkan semua taghut-taghut yang ada ya sumbernya dari syaitan. Ad-da'i ila ibadati ghairillah, yang dia menyeru kepada peribadatan untuk selain Allah. Wa dalilu qauluhu ta'ala alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Bukankah aku telah mengambil perjanjian dari kalian wahai bani Adam untuk kalian tidak beribadah kepada syaitan, sebab sesungguhnya dia itu adalah musuh yang nyata. Qala syarih hafizahullah ta'ala wa huwa ra'suhumul akbar. Dan syaitan ini adalah dedengkot paling besar dari dedengkot taghut. Pimpinan para taghut adalah syaitan. Faqad tajawaza ma amara Allah bihi wa asah. Sebab dia telah melampaui batas dari apa yang Allah perintahkan kepadanya dan telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa perintah pertama kali yang dimaksiati oleh syaitan? Indah Abdurrahman, perintah untuk sujud kepada Adam. Nah, apa dalilnya? Naam, wa idh kunna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Wartakaba ma nahahu anhu, dan dia melakukan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala larang darinya. Yang diperintahkan ditinggalkan, sedangkan yang dilarang dilanggar. Dan ini syaitan. Wa huwa da'i ila ibadati ghairillah fa huwa awwalut tawaghid, dan dia adalah penyeru kepada peribadatan untuk selain Allah. Dan dia adalah taghut yang pertama kali dari taghut-taghut yang ada. Naam. Qala ta'ala alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ini jelas ayat yang disebutkan oleh Syekh Al-Muallif rahimahullah ta'ala. Naam, alam ahad ya dari ahida juga bisa bermakna amara. Bukankah aku telah memerintahkan kepada kalian wahai bani Adam agar kalian tidak beribadah kepada syaitan, karena dia adalah musuh yang nyata. Dan tentang penjelasan bahwasanya syaitan itu musuh yang nyata diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Dalam keadaan demikian, tetap masih banyak saja kalangan Bani Adam yang menjadikannya sebagai teman. Dikisahkan bagaimana telah menjadikan bapak kita Adam terjatuh dalam larangan. Diulang-ulang kisah tersebut, mulai dari Al-Baqarah, kemudian Al-A'raf, kemudian Al-Hijr, tentang kisah-kisah tadi. Kemudian Taha.
untuk kita mengambil ibrah bahwasanya syaitan walaupun mengaku sebagai nasihun amin, penasihat yang terpercaya, tapi dia adalah sebenarnya makhluk yang menginginkan kecelakaan kita. Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Syaitan itu musuh, maka jadikan dia musuh. Di surat apa ini? Indah syukran. Belum sampai. Yang dari belakang siapa? Hadir. Naam, dalam surat Fatir. Waqad la'anahu Allah, dan Allah Subhanahu wa taala telah melaknatnya. Fahuwa madrud wa huwa matrudun mub'adun an rahmatillah, sehingga dia itu terusir dan terjauhkan dari rahmat Allah. Makanya iblis dan bala tentaranya mal'un, yaitu terlaknat. Makna terlaknat apa tadi? Abdullah Samin, terjauhkan dan terusir dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama qala subhanahu wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin. Allah Subhanahu wa taala telah katakan wa inna 'alaika la'nati, dan sesungguhnya atasmu laknatku. Allah melaknatnya langsung. Nah, dan dia terlaknat, tidak akan mendapatkan rahmat sama sekali sampai hari kiamat, kekal abadi di atas azab. Dan semua keburukan, semua kesyirikan itu sumbernya dari syaitan. Kemudian yang kedua, dari taghut al-hakimul jair al-mughayyiru li ahkamillahi ta'ala, yaitu hakim, penguasa yang jair, yang jahat, zalim, yang mengubah-ubah hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ungkapan ini akhwan berbeda dengan apa yang di salah satu usul yang akan disebutkan dalam syarah. Wa dalilu qauluhu ta'ala alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila at-taghut faqad umiru an yakfuru bih wa yuridu syaitanu an yudhillahum dalalan ba'ida. Nah, pimpinan kedua dari pimpinan taghut adalah al-hakimul jair, jair zalim tadi, penguasa yang zalim, yang mengubah-ubah hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan telah kita lewati akhwan perincian tentang masalah berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang tingkatan kufur, ada yang tingkatan fisik, kefasikan. Qala syarih hafizahullah ta'ala, dzakara badalan anhu fil usul tsalatsah. Beliau sebutkan ini sebagai ganti dari apa yang dalam al-usul tsalatsah, wa huwa tsalits minat tawaghit, yaitu taghut yang ketiga, manda'an nas wa hatsahum ila ibadati nafsi, yaitu siapa saja yang menyeru manusia dan mendorongnya untuk beribadah kepadanya.
Baik. Dan untuk yang kedua ini akhwan yang disebutkan dalam wajibat itu nanti digabungkan dengan yang ketiga, alladzi yahkumu bi ghairi ma anzalallah. Dan ungkapan yang ada dalam Salatul Usul itu lebih bagus, bahwasanya taghut yang kedua yaitu manda'an nas ila ibadati nafsi, atau jadikan yang ketiga. Sedangkan yang disebutkan di sini digabung dengan poin yang ketiga tadi, al-hakim al-jair al-mughayyir li ahkamillah, itu jadi satu dengan alladzi yahkumu bi ghairi ma anzalallah. Baik. Manda'an nas wa hathahum ila ibadati nafsih mimman yuqirrul ghuluwa wa ta'zima bi ghairi haqqin. Ya, dari orang-orang yang mereka menyetujui sifat ghulu dan pengagungan terhadapnya tanpa hak. Seperti Fir'aun, Fir'aun wa ahli dhalal alladzina gharduhum al-'ulu fil ardi wal fasad. Seperti Fir'aun dan semua penyeru kesesatan yang tujuan mereka adalah untuk tinggi di muka bumi dan untuk membuat kerusakan. Wattikhadhuhum arbaba, dan keinginan mereka tujuannya untuk mereka dijadikan sebagai rabb-rabb selain Allah. Wal isyraku bihim mimma yahsulu fi maghibihim wa fi mamatihim, dan juga apa? Untuk mereka disekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala yang terjadi ketika mereka tidak ada dan ketika mereka mati. Kama qala ta'ala ikhbaran an fir'aun annahu qala ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi. Seperti Allah Subhanahu wa taala telah katakan sebagai pengkhabaran tentang ucapan Fir'aun, bahwasanya Fir'aun mengatakan ma'alimtu lakum min ilahin ghairi, aku tidak mengetahui ada ilah selainku untuk kalian. Man da'an nas ila ibadati nafsi, siapa saja menyuruh manusia untuk diibadahi. Faman da'an nas ila ibadati nafsihi wa illam ya'buduhu fa innahu min ru'usit tawaghit. Sehingga siapa saja menyeru manusia, menyeru manusia untuk dirinya diibadahi, walaupun manusia tidak menyambutnya, walaupun manusia tidak mau beribadah kepadanya, maka dia termasuk dalam dedengkot taghut. Sawa'un ujiba lima da'a ilaih am lam yujib. Sama saja apakah disambut seruan itu atau tidak disambut. Li'anna al-ibadata la tusrafu illa lillah, dikarenakan ibadah itu tidak diarahkan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatagha hadha at-taghutu wa da'a ila sarfil ibadati min Allah ila nafsi. Kemudian taghut ini yaitu yang menyuruh manusia untuk diibadahi, dia telah melampaui batas. Dengan apa? Menyeru agar ibadah dipalingkan yang asalnya diserahkan kepada Allah untuk diserahkan kepada diri orang tersebut. Maka dia taghut dari sisi ini. Kenapa? Karena melampaui batas. Ibadah itu batasannya harus diserahkan kepada Allah, tapi dia langgar untuk diserahkan kepada dirinya sendiri. Wa hadza min a'dhamil buhtan, dan ini adalah sebesar-besar kedustaan. Wa hadzal madhkuru huna muqaribun lil hukmi bi ghairi ma anzalallah wa taqaddama tafsiluhu wa ya'ti syai'un minhu. Dan yang disebutkan di sini oleh Syekh Al-Muallif dalam wajibat, yaitu al-hakim al-jair, ya ini dekat pembahasannya dengan al-hukmu bi ghairi ma anzalallah. Sehingga apa? Sepantasnya untuk digabungkan dengan poin yang ketiga. Dan telah lewat dulu perincian ya kawan dalam pembatal keislaman, dan juga akan disebutkan sedikit tentangnya di poin yang ketiga.
Adapun dalil yang dibawakan, alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaik. Tidakkah engkau melihat wahai Muhammad pada orang-orang yang mereka yaz'umun ayat da'un, mengaku-ngaku bahwasanya mereka beriman dengan apa yang diturunkan kepadamu. Apa yang dimaksud ini? Yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad, apa maksudnya Nasrul? Baik, Al-Quran. Mereka mengaku beriman dengan Al-Quran. Wa ma unzila min qablik, dan apa-apa yang diturunkan sebelummu kepada para nabi dan rasul. Seperti apa di antaranya? Takif, Taurat, Injil, Zabur. Ini 3 kitab yang sampai kepada kita penamaannya: Taurat, Zabur, dan Injil. Taurat diturunkan kepada siapa? Yahya. Nabi Musa. Zabur kepada siapa, Wais? Nah, Zabur diturunkan kepada Nabi Dawud, kemudian Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Kemudian Suhuf Ibrahim dan Suhuf Musa. Ini yang datang penyebutannya dalam Al-Quran. Kita imani. Adapun kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para rasul yang lain, maka kita beriman secara global. Yaitu kita mengimani bahwasanya setiap rasul diturunkan kepadanya kitab. Nah, jadi setiap rasul diturunkan kepadanya Alkitab. Cuman ada yang kita ketahui namanya seperti nama-nama yang disebutkan tadi, dan ada yang tidak kita ketahui namanya. Allah katakan, laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan. Di surat apa ini, Hamzah? Laqad arsalna rusulana bil bayyinat, sungguh telah kami utus rasul-rasul kami dengan bayyinat. Wa anzalna ma'ahumul kitab, dan kami turunkan bersama mereka itu Alkitab. Ini dalil semua rasul diturunkan kepadanya Alkitab. Dalam surat Al-Hadid itu diingat-ingat, ditambahkan dalil itu. Baik. Nah, kita kembali ke ayat yang dijadikan dalil oleh muallif, alam tara ilal ladzina yaz'umun annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Tidakkah engkau melihat wahai Muhammad orang-orang yang mengaku-ngaku mereka itu beriman dengan Al-Quran dan dengan kitab-kitab sebelumnya? Yuriduna ayyatahakamu ila taghut. Mereka menginginkan untuk berhukum kepada taghut. Waqad umiru ayyakfuru bih, padahal mereka telah diperintahkan untuk kufur kepada taghut. Dan telah kita lewati di awal bahwasanya itu awal perkara yang dituntut untuk kufur kepada taghut. Nah, waqad umiru ayyakfuru bih wa yuridu syaitan ayyudillahum dhalalan ba'ida, dan syaitan menginginkan untuk menyesatkan mereka dengan kesesatan yang jauh. Baik. Di sini menunjukkan ayat ini menunjukkan bahwasanya berhukum kepada taghut di antara hal yang diperintahkan oleh syaitan, yaitu berhukum dengan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendalilannya untuk poin yang disebutkan yaitu apa? Ya, hakim
penguasa yang zalim ini menetapkan hukum dengan selain hukum Allah, mengubah hukum Allah dengan hukum buatannya sendiri, dan itu adalah hukum taghut. Ats-tsalits alladzi yahkumu bighairi ma anzalallah. Yang ketiga dari dedengkot taghut adalah apa? Orang yang berhukum dengan selain hukum Allah. Wa dalilu qauluhu ta'ala wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapa saja yang berhukum, siapa saja yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Dan telah kita lewati perincian dalam masalah ini. Qala syarih wa fihi tafsilun yadhkuruhu ulama kama taqaddam. Dan padanya ada perincian sebagaimana disebutkan oleh para ulama ya, yang telah lewat pembahasannya dalam Nawaqidul Islam dengan ditulis halamannya sehingga ketika merujuk mudah. Dan tentang masalah itu dibahas panjang lebar perinciannya dalam Nawaqidul Islam yang telah kita lewati. Nah, dalam pembatal Islam yang keempat tentang pembahasan al-hukmu bi ghairi ma anzalallah. Pembatal Islam yang keempat yaitu halaman 37. Man yataqada anna ghaira hadyi Nabi sallallahu alaihi wasallam akmal min hadyihi aw anna hukma ghairihi ahsan min hukmihi alladhi yufaddilu hukma at-tawaghit ala hukmihi fa huwa kafir. Nah, dan di halaman 38 dijelaskan tentang masalah al-hukmu bi ghairi ma anzalallah secara rinci. Nah, mana yang mengeluarkan pelakunya dari Islam dan mana yang tidak sampai pelakunya keluar dari Islam. Jadi antum tulis kama taqaddama fi safhah thamaniyah wa thalathin, ya di halaman 38 saja yang pas tentang masalah al-hukmu bi ghairi ma anzalallah. Qala wa huwa annahu qad yakunu kufran akbar wa qad yakunu kufran asghar. Yaitu bahwasanya masalah berhukum dengan selain hukum Allah itu bisa hukumnya kufur akbar, bisa hukumnya kufur asghar. Wa huwa ma yuqalu fihi kufrun duna kufrin, ya, yaitu kekufuran yang diungkapkan juga oleh para ulama dengan apa nama kufrun duna kufrin, suatu kekufuran tapi di bawah kekufuran kufur akbar. Kama ya'taqada hillal hukmi bi ghairi ma anzalallah aw annahu ahsanu aw afdalu aw musawin lahu aw mithlahu aw nahwa dzalik. Ya, yang masuk dalam kategori kufur akbar seperti apa? Man i'taqada hillal hukmi bi ghairi ma anzalallah, yang berkeyakinan bolehnya berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini kufur i'tiqad, ya kan? Karena telah kita lewat ya kawan dalam perincian tersebut yang gamblang, yaitu apa? Kufur i'tiqad. Yang berkaitan dengan masalah i'tiqad, terkait masalah al-hukmu bi ghairi ma anzalallah, maka masuk dalam kufur akbar. Baik. Dan itu yang dimaksudkan di sini. Meyakini halalnya berhukum dengan selain hukum Allah.
Au annahu ahsan, atau meyakini bahwasanya hukum selain Allah itu lebih bagus daripada hukum Allah. Au afdal, atau meyakini hukum selain Allah lebih utama daripada hukum Allah. Au musawin lah, atau meyakini hukum buatan manusia itu sama dengan hukum Allah. Au mithlahu, atau sama, musawin sama dengan mithl. Au nahwa dzalik, atau yang semisal dengan itu dari apa? Dari kufur, bentuk-bentuk kufur i'tiqad. Maka yang seperti ini mengeluarkan pelakunya dari Islam dan dia adalah taghut. Wa amma idza lam ya'taqid dzalika wa hakama bi ghairi ma anzalallah li hawahu fa innahu zalim. Adapun apabila tidak meyakini hal itu dan dia berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan karena hawa nafsunya, maka dia dihukumi zalim, telah berbuat zalim, telah berbuat dosa yang besar tapi tidak sampai mengeluarkan dari Islam. Dibawa kepada makna ini ayat wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humudz zalimun. Aw hakama li syahwatin aw rishwatin aw nahwi, atau dia menetapkan hukum dengan selain hukum Allah karena syahwat, hawa nafsu, atau karena rishwah. Apa rishwah? Maknanya rishwah indah Habib, apa itu rishwah? Taib, rishwah itu karena apa? Sokokan atau suapan, yaitu uang untuk menyokok, menyuap, ini rishwah. Au nahwi, atau karena yang lain, seperti seorang hakim yang menetapkan dia tahu hukum Allah tapi karena disokok, diberi uang haram ini, akhirnya dia menetapkan dengan selain hukum Allah. Wa huwa ya'taqidu anna hukmallahi aslah wa anfa', dalam keadaan dia meyakini bahwasanya hukum Allah itu lebih memperbaiki, lebih pantas diterapkan dan lebih bermanfaat. Wa anna hukma ghairihi la khaira fihi fa innahu fasik, dan bahwasanya hukum selain hukum Allah itu tidak ada kebaikan padanya. Dia yakin itu akhwan, hukum Allah itu yang terbagus, yang paling bermanfaat, yang lainnya tidak ada kebaikan. Tapi karena rishwah, karena syahwat, karena keinginan duniawi, akhirnya dia tinggalkan itu dan diganti dengan hukum selain hukum Allah. Maka hukumnya fa innahu fasik, dia fasik dengan sebab itu. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Wa taqaddam fi nawaqidil Islam nuqulatun mufidah, dan telah lewat dalam nawaqidul Islam penukilan-penukilan yang bermanfaat, ya, mulai dari halaman 38 sebagaimana disebutkan tadi. Baik. Nah, berarti untuk taghut yang kedua dan ketiga akhwan sebenarnya bisa digabungkan. Nah, baik, sehingga beri syarah ringkas di sini dan perinciannya juga telah lewat dalam pembatal Islam. Barakallahu fikum, naktahi bihadza walhamdulillah.